karena saya menggunakan media hewan. Ya bisa jadi ayam ataupun kambing, tergantung beratnya penyakit yang harus saya pindahkan. Tentunya harga pengobatan itu lebih mahal dari kambing itu sendiri. Karena kambing yang saya gunakan itu bukan sembarangan. Pak, aku butuh uang buat modal usaha nih. Bapak kan tahu setelah aku bangkrut aku nggak punya uang. Kang, Bapak sudah tidak punya uang lagi. Uang Bapak sudah diberikan ke kamu sejak lama. Bahkan sebelum kamu menikah. Lagian Bapak sih punya ilmu bukannya dipakai buat nyari uang yang banyak. Pantesan Bapak ini nggak bisa kaya dari dulu. Ya kalau Bapak cuma bilang bayar seikhlasnya, ya orang cuma ngasih sekedarnya aja lah. Kang, udah cukup. Kasihan Bapak. Kalau gitu, Bapak harus nurunin ilmunya ke aku. Biar aku bisa nyembuhin banyak orang. Kamu belum siap, Kim. Kemampuan menyembuhkan ini tidak bisa dipergunakan sembarangan. Apalagi untuk kepentingan sendiri atau untuk keserakahan. Bapak kok ngomong gitu sih? Ya kalau Bapak nggak bisa ngasih uang ke aku, paling nggak Bapak bisa kayak nurunin ilmunya ke aku sebelum meninggal. Astagfirullahaladzim. Kang, cukup. Kamu mendingan tuh berdoa buat Bapak. Kamu gak lihat Bapak udah kayak gini. Nggak usah didoain lah. Dia aja nggak ada ngasih apa-apa ke aku. Pak. Bapak ikutin aku ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami turut berduka cita ya. Iya, kami turut berduka cita Mbak Agni dan Mas Ohim. Beliau orang yang baik, pasti banyak orang yang ikut mendoakan. Kami juga sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan Ki Sukma husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya titip ya. Kita aja kalau berobat bayarnya berapa aja. Kenapa sih kalau orang baik meninggalnya cepet ya? Iya Yen, kamu teh bener pisan atuh. Kalau berobat sama Ki Sukma teh teu nanaon cenah teu mayar ge gratis, apalagi nggak punya duitnya, saikhlas nawe gitu. Walah Put, nanti kita berobat alternatifnya di mana? Ki Sukma kan udah nggak ada toh. Ibu-ibu, semua tenang aja ya. Saya yang akan melakukan pengobatan untuk warga kita. Dan saya akan berusaha untuk sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ada gantinya toh Put. Iya. Kang, kamu yakin mau lanjutin pengobatan Bapak?
Lagian sebelum meninggal, Bapak sendiri yang bilang kalau kamu belum siap. Udahlah, kamu percaya aja sama aku. Aku kan udah bantuin Bapak bertahun-tahun. Jadi aku udah tahu lah gimana caranya. Permisi, Ya, Mas. Ini tagihan selama Ki Sukma dirawat di rumah sakit. kita pasti akan bayar kok. Baik, kalau begitu saya permisi. Banyak banget lagi tagihannya. Ternyata pasien yang ditanganin Bapak sebanyak itu juga nggak menghasilkan uang. Gini nih Bapak, yang dipikirin cuma orang lain aja, tapi nggak mikirin keluarga sendiri. Ya kan niatnya Bapak emang nolongin orang, Kang. Ya tapi kalau udah kayak gini gimana coba? Nah, sayang, rumah orang tua kamu kan lagi kosong. Gimana kalau kita gade aja dulu buat sementara waktu? Iya, Kang. Boleh. Tapi kamu boleh pakai sertifikatnya. Tapi janji sama aku, kalau kamu bakalan nebus. Iya, pasti akan aku tebus kok. Nanti kalau udah kekumpul hasil ngobatin orang-orang ya. Zidan? Ini. Aku cuman mau bilang kalau aku sudah menemukan wanita yang selama ini aku dambakan. Tapi orang itu bukan kamu, ini. Kami akan segera menikah dan pergi dari kampung ini. Gimana rasanya, Aini? Aku ambil orang yang paling kamu cintai. Dan setelah ini, aku juga akan ambil Bu Nurul, Dani, dan semua orang yang ada di samping kamu. Akan aku rebut.
Jidan. 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 Astagfirullahaladzim, aku cuma mimpi. Tapi gimana kalau sampai mimpi itu beneran ya? Kenapa ini, Bu? Obatin anak saya. Silakan masuk dulu ya. Ya, silakan bawa masuk. Selamatkan anak saya, Ki. Oke. Kita mulai pengobatannya ya, Bu ya. Iya, iya. Yokim, kamu harus tanggung jawab. Kenapa anakku bisa mati? Ada Bu. Anak saya meninggal gara-gara Okim. Okim, kamu itu kalau nggak punya ilmu pengobatan kayak bapak kamu, nggak usah sok-sokan bisa. Akhirnya jatuh korban jiwa kan? Tanggung jawab. Dan ibu ini kurang ajar kamu, oke? Maaf ya, Bu. Tanggung jawab. Itu si Okim itu gak sehebat seperti bapaknya untuk nyembuhin orang. Tahu lagian kamu Okim maksa banget buka praktek pengobatan segala. Mana Maaf sih? ya, Bu. Maaf. Saya nggak tahu kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Pokoknya saya akan tuntut suami kamu. Bahaya nih praktek. Emang anaknya aja yang dasar penyakitan. Kamu cukup. Kamu nggak bisa ngelanjutin praktek bapak kayak gini. Terus kita mau dapat duit dari mana lagi? Duit dari gadai sertifikat rumah orang tua kamu aja udah mau habis. Gimana kalau pengobatannya tutup? Emang kamu gak mau ditebus? Kan kita bisa bisnis yang lain, Kang. Ya kamu diam aja lah. Gak usah banyak ngomong. Utang lu udah lewat jatuh tempo. Bayar sekarang atau rumah mertua lu gue sita. Bang. Jangan dulu ya. Kasih kita waktu sekali lagi. Kita janji kita pasti bisa bayar kok. Kita janji, Bang. Untung lu anaknya Ki Sukma ya. Denger ya, ini yang terakhir kalinya. Kalau masih belum bayar juga, gue sita beneran. Permisi. Sekarang kalau emang warga udah nggak percaya sama kamu, gimana caranya kamu ngasilin uang? Gimana caranya kamu bisa nembus sertifikat? Rumah orang tua aku bisa disita kapan aja, Kang. Kang, kamu mau kemana? Kang! Memang nggak punya kemampuan untuk ngobatin seperti bapak saya. Tapi saya mau pengobatan saya laku, Mbah. Tenang. Saya bisa bantu kamu mengambil ilmu bapakmu yang sudah meninggal. Jadi kamu punya kemampuan yang sama dengan mendiang bapak.
kamu akan punya kemampuan pengobatan yang lebih tinggi. Kamu bisa memindahkan penyakit dalam tubuh manusia melalui media hewan. Apa yang sebenarnya kamu cari di dunia ini? Sampai kamu rela menyekutukan Allah. Sebaiknya sekarang kamu hentikan semua niat burukmu. Diam! Ulu yen ari maneh teh kunaon atuh nepi ka gering kieu tut kumahakeun. Ada apa? Bu Nurul, tempat rekomendasi tempat obat yang baik dong Bu Nurul. Yayan sakit toh. Iya Bu Nurul. Ya Allah, Yen kenapa? Sakit apa, Yen? Yang meriang Bu. Oh, ini pucat begitu, Bu Yen. Tapi, ya Allah, ini Yen, kamu badannya panas. Meriang cenah Yayan teh. Aini. Ay, tolongin Bu Yayan, ay. Istirahat tempat saya ya, saya buatin teh hangat ya. Ayo atuh Aini. Mau Bu. Aduh, ini gimana ya? Kenapa? Yayan tahan atuh. Ini Bu Yayan sakit toh, ay. Ini, ya Allah, Bu Yen sakit, nggak tahu nih demam badannya. Meriang cenah ay, merindukan kasih sayang meureun Yayan teh nya. Ya udah, kita bawa ke klinik aja ya. Ibu, Ayo, Bu Yen. Nya, ayo nya. Yuk. Yayan udah nggak kuat, ay. Okim, Bawa ke rumah saya aja. nah Okim, Yayan udah mau jatuh. Ayo ulah jatuh atuh ayo dipakai. ayo, Yen. Berdiri dulu. Nah, gitu. Ayo. Ibu-ibu, untuk syarat penyembuhannya, Bu Yayan harus menyiapkan 1 ekor ayam hidup untuk proses pemindahan penyakitnya. Ayam hirup. Oh, kenapa tiba-tiba harus pakai 1 ekor ayam hidup ya? Biasa sama Ki Sukma nggak pernah bawa apa-apa. ini benar Nak Okim. Setahu saya, dulu selama menjalani pengobatan, Ki Sukma nggak pernah membuat sebuah persyaratan apapun. Kalian semua mau Bu Yayan sembuhkan? Ya udah Bu Nurul, aku aja yang beli ayamnya ya. Iya tuh. Tolong ya tuh. Ya. Makasih ya, Bu. Ya. Ayamnya yang satria, yang putih. Apa benar Kang Okim bisa nyembuhin Bu Yayan? Bu Nurul. Ya. Ini ayamnya nih. Ayam nak. Alhamdulillah. Kalau gitu ibu-ibu bisa tunggu di luar ya. Kenapa kita teh harus tunggu di luar atuh? Kenapa tiba-tiba disuruh keluar? Biasanya juga sama Ki Sukma kita ngelihat pengobatannya nggak apa-apa. Iya benar. Ya, soalnya metode saya agak berbeda sama bapak dulu. Dan saya bisa lebih fokus kalau cuma berdua dengan pasien. Lagian kalau terlalu rame nanti kelamaan. Bu Yayan kan juga udah kesakitan. Iya juga sih. Ayo ibu-ibu, kita tunggu di luar aja. Ya udah yuk. Yen, jaga diri baik-baiknya. Yuk. Ayo. Mbak ini, yuk. Kok udah pada nggak sakit ya? Seger banget malah badan gue. Welcome sih. Si udah sembuh?
Hebat kamu, Kim. Yen, gak sembuh ya? Jadi penyakit kamu tadi pindahkan ke si ayam? Iya ya, beneran kamu udah sembuh? Bener nggak sakit semuanya? Iya Bu Nurul. Nih, badan Yayan seger. Si Okim ya emang sakti banget dia, Bu. Alhamdulillah. Makasih ya, Nah Okim. Berapa gue mesti bayar? Udah 1 juta aja, Bu. Kagak salah lo. Mal bener. Kan Bu Yen bisa langsung sembuh. Apa mau saya balikin penyakitnya? Jangan. Cuman gue kagak ada duit kalau 1 juta. Aduh. Bagaimana kalau gue bayar pakai cincin gue nih? Mas asli nggak tuh? Aduh, gue gatel kalau pakai imitasi. Lu jual aja sono langsung ke pasar gitu dah. Ini harganya lebih dari 1 juta. Kate-kate lu. Kita pamit yuk, Bu. Udah sembuh nih. Makasih ya Nah Okim. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Beneran udah sehat? Iya, sehat tuh. Iya benar. Ayo sayang. Kang, kok tiba-tiba bisa mindahin penyakit dari manusia ke hewan? Udah, kamu tenang aja. Yang penting sekarang kita gunakan kemampuan ini buat cari duit dan bayar utang-utang kita ya. Aini, kamu kenapa sayang? Enggak apa-apa Bu. Ini tiba-tiba kepikiran soal berobatnya Mas Okim. Masih ada ya? Zaman sekarang orang bisa sembuh, penyakitnya dipindahin ke hewan. Aduh, Aini, ya mungkin aja si Okim itu emang udah punya bakat sendiri warisan dari babenya. Ulu Yen, tapi ini mah atuh ada yang mencurigakan gitu, aneh pisan. Kenapa cara pengobatan Okim teh beda pisan sama cara pengobatan bapakna gitu? Walah Put, ya kalau pengobatan beda-beda toh. Lah dokter aja juga beda-beda cara ngobatinnya gimana toh. Bener. Pengobatan saya itu agak berbeda sama Bapak sebelumnya. Karena saya menggunakan media hewan. Ya bisa jadi ayam ataupun kambing. Tergantung beratnya penyakit yang harus saya pindahkan. Tentunya harga pengobatan itu lebih mahal dari kambing itu sendiri. Karena kambing yang saya gunakan itu bukan sembarangan. Badan saya sekarang enak banget, gak sakit lagi. Sekarang saya percaya kalau Ki Okim lebih sakti daripada Ki Sukma. Tolong saya. Saya ada migrain nih kepala saya, udah menahun gak sembuh-sembuh. Tapi Bapak udah tahu kan untuk biaya pengobatan saya. Dan Bapak harus menyiapkan 1 ekor kambing untuk syaratnya. Tapi itu semua udah nggak perlu lagi. Karena saya udah nyiapin semuanya. Jadi Bapak tinggal membayar biaya pengobatan dan biaya ekor kambing itu bisa langsung ke saya. Saya sudah siapkan uangnya. Oke kalau gitu. Kita mulai aja pengobatannya Pak ya. Saya minta Bapak untuk membinyakkan matanya ya.
Allah, Yen meni seger pisan ya daun singkong teh gimana nih? Sampai ada. Aduh. Oh, Pepe, apa nih gua semalam? Iya, Ada apa ini Yayan, Iput, Butut, ada apa? Saya sampai kaget. Ada kambing. Kejar-kejar sama kambing gila, Bu. Ayah kambing jalur. Kambing apa? Kambing bandot. Aduh. Astagfirullahaladzim, kamu ibu-ibu, ini tuh ada apa nih teriak-teriak, kagetin. Ini kita ini dikejar-kejar sama kambing gila. Serem tau. Kambing jalu lalaki nang udah budak kita. Ih, tadi katanya kambing bandot, kambing gila, kambing apa sebenarnya? Aduh, kayaknya mah itu kambing yang salah pemikiran, Bu. Dia pikir kita perawan, kali kita dikejar-kejar. Coba Aini cek dulu ya, Bu. Aini. Aduh. Jangan, Aini. Ibu juga khawatir. Gimana kalau tiba-tiba kambingnya nyeruduk kamu? Bahaya. Jangan sok-sok berani. Ini masalahnya kambing ada tanduknya. Kita aja yang montok takut. Bagaimana lu badannya segini? Udah diem aja di rumah dah. Iya, jangan atuh nanti kamu teh ditubruk sama kambing itu. Ulah. Terima kasih, Ki. Ya, kok kambing saya mati? Aduh, ya Allah, sapi saya kok bisa mati? Oh, ya Allah. Kasihan pisan atunya itu teh sapi sampai mati begitu. Kunaon? Lu kagak nyimak berita apa entuh di TV? Negara kita entu lagi panas sampai 38 derajat. Sampai hewan-hewan ternak pada mati, termasuk di kampung kita nih. Tapi Yen, ini mah mencurigakan atuh. Kok bisa gitu matiin teh banyak terus bersamaan gitu? Aya sesuatu? Kasian juga tuh Pak Karno. Kim. Kim. Kadieu. Oh, Kim, gua mau tanya, lu tuh udah tahu belum sih peristiwa kematian tuh hewan-hewan ternak di kampung kita nih? Hah? Kesian no, Pak Karno. Sapinya tiba-tiba mati, padahal dia mau jual loh buat biaya operasi anaknya. Lah, pasti kasihan banget toh. Dia stres, sapinya yang mau dijual buat biaya berobat mati toh. Iya, kasihan pisan atunya pasti rugi banyak eta mah. Mas Okim, maaf nih sebelumnya, cuman ini ada hubungannya nggak sama pengobatan Mas Okim? Kan selama ini pengobatan Mas Okim menggunakan media hewan tuh buat mindahin penyakit. Itu sama sekali nggak ada hubungannya sama saya, Bu Ibu. Karena kan saya beli hewannya sendiri. Dan saya juga udah denger tentang Pak Karno. Saya memang ada niat buat nyembuhin penyakit anaknya. Ya, bayarnya nanti aja lah kalau udah kekumpul. Ya, yang penting kan anaknya bisa sehat lagi. Ya nggak, Bu? Cius lu. Ya elah, gua kagak nyangka si Okim ternyata baik banget hatinya. Iya, jadi harus ngobatin gratis deh.
Kang, tadi aku habis dari pasar dan aku dengar kalau sapinya Mas Karno itu mendadak mati. Ya terus kenapa? Itu pasti efek pengobatan kamu kan? Kamu mindahin penyakitnya ke hewan ternaknya para warga. Kamu ngomong apa sih? Kang, kamu jujur sama aku. Karena apa yang kamu lakuin itu bakal ngerugin warga. Dan warga pasti bakalan marah sama kamu. Mendingan kamu itu stop deh ngobatin orang. Mending kamu yang diem ya. Ingat ya, aku nggak akan ngebiarin kamu ngacauin apa yang selama ini aku udah bangun. Dan aku nggak akan lunasin utang kamu dan aku akan ngebiarin rumah orang tua kamu bakal disita. Kamu mau itu? Kenapa wajah aku jadi keriput gini ya? Sekarang warga juga udah mulai curiga karena hewan ternaknya banyak yang mati. Aku harus cari cara buat nyiasatinnya. Agni, Iya Mas. pengobatan suami lu mencurigakan deh. Jangan-jangan ngobatin pasien pakai bantuan iblis. Iya. Mana ada orang sesakti itu bisa ngobatin penyakit berat? Kalau orang ngomong dengerin. Bapak, lepas. Tolong, tidak perlu berbuat kasar seperti itu. Apalagi ke wanita. Kalau sampai suami lu ngelakuin sesuatu hal buruk di kampung ini, awas aja lu. Ayo bang. Makasih ya Mas Zidan. Sebagai orang terdekat Okim, sebaiknya kamu memantau semua yang dia lakukan. Dan seandainya dia melakukan sesuatu yang salah, saya rasa kamu juga berhak untuk menegurnya. Seharusnya emang kayak gitu sih. Tapi aku Saya mengerti. Kamu pasti takut untuk menentang suamimu. Tapi kamu juga harus ingat satu hal. Istri yang benar-benar tulus mencintai suaminya adalah mereka yang berani menegur kesalahan suaminya. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Saya permisi dulu ya Mas Zidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, bisa nggak ya kalau penyakit pasien yang saya sembuhkan itu dipindahkan ke tubuh orang lain aja? Soalnya kalau ke hewan, lama-lama warga jadi curiga. Bisa. Media perpindahan penyakit bukan cuma hewan, tapi juga manusia. Berarti saya bisa ngorbanin orang-orang yang menentang saya? Tapi semua ada risikonya. Kamu sanggup menanggungnya? Apa itu membahayakan nyawa saya? Soal nyawa, selama kamu patuhi semua syaratnya, kamu akan aman. Selagi itu bisa membuat saya kaya dan nyawa bukan taruhannya, saya akan melakukan apapun itu, Mbak. Saya akan mulai pengobatannya, Ibu. Baik, Bu. Pengobatannya sudah selesai ya. Benjolan saya jadi hilang.
toh muka kamu? Kok jadi tua dan ubanan kayak gitu toh? Oh, ini saya cuma lagi kecapean aja. Oh, kecapean. Gua kata kali lu abis lomba operet begono. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, Siti itu bukannya yang kemarin anaknya mati kejang-kejang ya? Kagak sopan banget deh. Ulu, kamu teh bener pisan atuh Yen. Ini teh kok pada bilang katanya meninggal mendadak ada benjolan di leher. Padahal saya baru sembuh dari kanker. Kok sekarang jadi ada yang meninggal dengan penyakit yang sama? Kalau gitu saya antar ibu ini pulang dulu ya. Aku harus cari tahu sebenarnya apa yang dilakuin sama Kang Oking. Oke, Bang. Gak ada ojek yang lewat. Gimana ya? Mbak ini? Mbak Agni? Mbak ngapain di sini? Ada yang mau aku tanyain soal Kang Okim. Soal apa ya, Mbak? Apa Kang Okim melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama? Maaf, tapi bukannya maksud Aini sujon, cuman Aini kemarin bertemu sama salah satu pasiennya Kang Okim yang punya penyakit benjolan kanker. Dan di hari yang sama, Bu Siti meninggal mendadak karena penyakit benjolan kanker itu. Sebenarnya dari awal saya juga nggak yakin kalau Kang Okim itu bisa nyembuhin orang. Tapi Mbak, saya harus masuk dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Makasih ya Mbak. Sebenarnya gimana sih cara Kang Okim nemuin para pasien? Akang dari mana? Oh, aku ada urusan tadi. Udah kamu nggak perlu tahu. Tadi Aini sempat kesini, Kang. Terus dia cerita kalau Bu Siti itu meninggal. Kejadiannya juga nggak lama setelah kamu nyembuhin pasien yang kemarin kanker. Kamu nggak ngelakuin aneh-aneh kan? Maksud kamu apa? Tugas aku itu nyembuhin orang, bukan ngebunuh orang. Ya bukan gitu, Kang. Soalnya warga itu udah pada curiga. Gimana caranya kamu nyobatin para pasien itu? Kamu lebih percaya aku, suami kamu, atau kamu lebih percaya Aini? Udahlah, kamu gak usah banyak tanya. Kecuali kamu mau, aku udah gak nebus rumah orang tua kamu lagi. Kurang ajar banget sih Aini. Lihat aja, aku bakal jadiin dia wadah buat pindahin penyakit orang-orang.
Kang, tolong Kang. Kang, tolong Kang. Sayang, kalau gitu tolong antar bapak ini tunggu di luar aja ya. Iya, Pak, mari saya antar keluar. Iya, sembuhkannya. Iya, Pak. Mari. Pak, tolong tunggu di sini dulu ya. Iya, betul. Kang? Kang? Kang, kenapa Kang? Kang? Kenapa kau? Tolong! Badan saya udah enteng, Kang. Apa saya bilang? Semua penyakit pasti bisa saya sembuhkan. Ya, Kang, makasih ya, Kang. Amin ya rabbal alamin. Bu, barusan tadi apa ya? Ibu juga nggak tahu sayang. Yang pasti kita harus bertawakal dan berpasrah sama ketentuan Allah. Insya Allah kita akan selalu berada dalam lindungannya, nak. Amin, Bu. Istrinya kenapa, Kang? Dia nggak apa-apa kok. Biasanya asmanya lagi kambuh. Ya udah kalian pulang aja, nanti biar aku yang ngurus. Iya, sama-sama. Sayang, kamu udah sembuh? Ya, ayo kita pulang. Pak, makasih ya. Iya, iya, iya. Sayang, sayang, sayang. Kenapa penyakit pasien tadi bisa masuk ke dalam tubuh Agni, bukannya Aini? Kamu nggak apa-apa sayang? Sayang. Kamu nggak apa-apa? Apa yang kamu rasain? Badan aku sakit semua. Mungkin kamu lagi kecapean aja. Ya udah, kamu istirahat di kamar sekarang ya. Aku bantu kamu berdiri ya. Ayo sayang. Ya udah, aku mau beberes ruang praktek dulu ya.
memberikan saya petunjuk. Kenapa penyakit yang diderita pasien saya malah pindah ke tubuh istri saya? Kang, kamu ngelakuin apa, Kang? Kamu Ini demi kesembuhan pasienku, Ani. berarti bener dugaan aku selama ini. Kamu ini nyekutin Allah, Kang. Dasar kamu ya. Wanita nggak tahu diuntung. Aku kayak gini juga lagi cari tahu kenapa penyakit pasien itu bisa pindah di tubuh kamu. Dan aku juga lagi usaha agar penyakit yang kamu derita itu bisa pindah ke tubuh orang lain. Jangan, Kang. Jangan. Aku nggak mau kalau ada orang lain yang sakit gara-gara aku. Kamu itu harusnya istighfar, Kang. Istighfar. Kamu harusnya berhenti. Apa yang kamu lakuin itu dibenci sama Allah, Kang. Alah, bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Kamu harus berhenti, Kang. Kalau kamu gak berhenti, aku bakalan laporin ke warga. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Ayo sini, ikut aku. Ikut aku sini. Cepat. Sini kamu. Sini. 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 Kalau kamu masih nekat mau ngasih tahu warga, aku nggak akan segan-segan nyakitin kamu. Ngerti? Aku tuh mau ngobatin kamu. Coba kamu lihat kondisi kamu. Jangankan menuhin kebutuhan batin aku. Kamu jalan aja lemes. Astagfirullahaladzim. Diam aja kamu di sini. Kang, aku mohon, Kang, aku mohon. Kamu harus berhenti pengobatan ini, Kang. Aku mohon sama kamu, istighfar, Kang, istighfar. Banyak ngomong. Maya. Maya. Juran. Duh. Kamu Ini. kaki kamu kenapa? Ini kayak keseleo deh. Ya udah, aku anterin kamu pulang sekarang ya. Jangan-jangan kamu kan masih di meeting. Gak apa, aku bisa sendirian aja kok. Aku bisa nganterin kamu pulang dulu, baru aku pergi meeting. Zidan, jangan. Nanti yang ada kamu telat meetingnya. Udah gak apa-apa, aku bisa sendiri. It's okay. Kamu bisa jalan? Hah? Gak apa. Percaya sama aku. Ya udah. Kamu lain kali kalau mau nyebrang, hati-hati. Hati-hati ya, Zidan. Aduh, gimana ya ini? Kayak nggak bisa di jalan kayak gini. Oh, atau aku ke tempatnya Kang Okim aja ya untuk berobat. Tapi udah malam ya, gak apa deh, semoga masih buka. Sakit banget nih. Kamu sakit apa? Ini Kang Okim, aduh kaki saya keseleo nih, sakit banget. Boleh saya cek kakinya dulu? Oke, saya bisa ngobatinnya. Tapi kamu harus ngadep ke belakang ya. Loh, maksudnya gimana ya Kang Okim? Kan kaki saya yang sakit, yang keseleo. Kenapa saya harus balik badan? Ya, memang metode saya seperti ini. Kamu mau sembuh kan? Oke, saya mulai pengobatannya ya.
kamu. Pang. 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 Mau apa ya kamu? Kamu kok jauh-jauh sih? Kan aku mau ngobatin kaki kamu. Jangan kurang ajar ya. Tunggu dulu dong cantik, kan aku mau ngobatin kaki kamu. Lepasin nggak? Sini ikut saya. Sini cepat. Lepasin nggak? Ikut saya. Apa ini? Pak, tolong Pak. Tolong saya Pak. Kang Okim hampir melecehkan saya Pak. Tolong Pak. Bohong. Justru dia yang mau godain saya. Saya cuma mau ngobatin kakinya dia kok. Enggak Pak. Kalian pasti nggak lupa kan sebelumnya dia siapa? Wanita nggak bener. Kang Udah Okim pergi aja sini, udah pergi. Semuanya cukup, tenang. Tolong jangan main hakim sendiri. Belain aja terus, mentang-mentang. Udah, Pak. Sebaiknya semuanya bubar dari sini. Silakan. Jangan pernah merendahkan seorang wanita. Apalagi mencoba melecehkannya. Banyak omong. Udah pergi kalian. Kamu gak apa-apa? Makasih ya Zidan. Ulala. Kayaknya mungkin Ari. Mereka berdua mungkin so sweet aja ya. Jangan-jangan nih itu karena dihasut sama si Maya biar Babang benci sama lu. Astagfirullahaladzim Bu Yayan, jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Itu sama aja fitnah namanya. Emangnya lu ikhlas? Maya, kamu kenapa? Lu kenapa? Aku tadi hampir aja dilecehin sama Kang Okim. Tapi dia malah memutarbalikkan fakta. Yang ada dia malah nuduh aku. Dia nuduh aku kalau misalnya aku ngegoda dia. Hai. Kamu percayakan sama aku? Aku percaya sama kamu. Kang, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus berhenti semuanya, Kang. Udahlah, kamu tinggal nurut aja. Ini kan juga demi kebaikan kita. Enggak, aku nggak mau ngelakuin ini sama kamu. Seralah kamu mau ikut aku atau enggak. Yang pasti aku nggak akan berhenti. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Kang, istighfar. Kamu harus tobat. Udah. Kang Okim! Kang Okim! Permisi Kang Okim! Kang Okim, Ngapain lagi kamu sini? saya minta Kang Okim untuk jelasin ke seluruh warga kalau misalnya Kang Okim itu udah bohong. Ada apa ini? Mbak Agni harus tahu kalau Kang Okim itu semalam hampir melecehkan saya. Bohong. Semua itu nggak bener. Mbak, maaf. Tapi saya nggak mungkin lebih percaya orang lain dibandingkan suami saya sendiri.
Tolong Mbak, jangan nuduh suami saya sembarangan. Bakni dengerin saya dulu. Bakni harus percaya sama saya. Saya beneran gak bohong, Mbak. Mendingan kamu pergi aja. Dan jangan ganggu rumah tanggaku lagi. Ayo masuk, sayang. Kang Okim tolong jujur dong. Kang, Bakni. Maya. Udah, cukup, Mai. Mau gimana pun kamu nyari kebenarannya, mereka nggak akan jujur, Mai. Udah biarin aja. Aku tahu, Ai, tapi... Iya, Maya. Kamu tenang aja. Aku akan cari bukti lain. Makasih ya, Ai. Yaudah, yuk. Ayo. Ini? Jidan, Maya? Kalian dari mana? kita habis dari rumahnya Kang Okim. Iya Zidan, aku masih nggak terima sama tuduhannya Kang Okim ke aku. Makanya aku salah untuk ngurusin semuanya. Dan aku juga nggak mau kalau misalnya Mbak Agni itu berpikiran hal yang aneh ke aku. Sama kayak warga. Ya udah. Kalian sekarang berangkat sama aku aja. Yuk. Jidan. Tapi kalian duluan aja, soalnya aku ada beberapa urusan di kantor. Nanti aku nyusul. Aini, jangan ya. Aduh. Sakit banget ya, aduh Maya. apa ya? Kaki kamu sakit lagi. Perlu kita bawa ke rumah sakit sekarang? Nggak apa-apa, nggak usah. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Mai, hati-hati ya. Mau aku bantuin? Atau aku panggil Jidan? Kang, kamu kenapa masih bersekutu sama jin? Emangnya kamu bisa ngasih solusi apa? Hah? Kamu aja selalu minta sama aku buat nebus rumah orang tua kamu. Kalau aku tahu, kamu bakal mendoakan Allah dan bersekutu sama jin. Aku lebih baik kehilangan rumah orang tua aku, Kang. Jangan-jangan soal Maya dilecehin sama kamu. Itu bener. Iya, semua omongan Maya itu benar. Dan itu semua gara-gara kamu. Karena kamu gak mau disembuhin dan kamu masih aja mikir orang lain. Jadi kamu gak bisa ngelayanin aku. Enggak, kamu ya. Maya itu datang ke sini cuma mau berobat, Kang. Kamu gak bisa ngelakuin ini selamanya, Kang. Allah itu paling benci perbuatan ini. Aku udah sejauh ini. Dan aku gak akan berhenti karena kamu cuma berlagak sok suci kayak gini. Kalau kamu gak berhenti, aku beneran laporin ke warga. Dan setelah semuanya, aku akan minta cerai dari kamu. Aku gak akan ngebiarin kamu pergi dari sini. Ayo, sini. Sini, ikut aku. Lepas. Sini. Lepas
Ikut! Sini ikut aku! Diam kamu di situ. Kang, buka! Mbak, kenapa saya menua seperti ini, Mbak? Ini semua nggak normal, Mbak. Tolong bantu aku. Itulah risiko yang harus kamu tanggung. Bersekutu dengan jin dan pemindahan penyakit bukan hal yang tanpa risiko. Kamu harus membayar seumur hidupmu. Tapi tolong hentikan ini semua, Mbak. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus, Mbak. Tolong lakukan sesuatu. Itu di luar kuasaku. Kamu harus menerima akibatnya. Saya bersumpah, kutukan itu akan menyertaimu dan keluargamu sampai akhir hayatmu. Allah, kenapa ini? Kang, tolong keluarin aku dari sini, Kang. Aku lapar. Aku haus, Kang. Kang, kamu mau kemana? Aku mau beli ayam cemani buat persembahan. Kalau enggak, muka aku akan semakin tua dan umur aku akan semakin berkurang. Hanya kamu harus berhenti ngelakuin ini semua. Semakin kamu bersekutu dengan jin, kamu akan ngerasain akibatnya, Kang. Alah, udah diam aja kamu. Tolong, aku mohon sama kamu untuk bertobat, Kang. Tolong keluarin aku dari sini. Aku minta tolong sama kamu, Kang, karena ini semua perbuatan musyrik, Kang. Kang, tolong. Kang, tolong. Kang, tolong keluarin aku dari sini, Kang. Assalamualaikum. Mbak Agni. Kang, tolong keluarin aku dari sini, Kang. Mbak Agni? Mbak Agni? Mbak? Kang. Mbak, kenapa Mbak? Ada apa? Nah ini aku di sini, Mbak. Pintunya dikunci, Mbak. Nggak bisa dibuka. Iya. Kuncinya ada di vas bunga. Sebentar ya, Mbak. Ayo dibukain dulu pintunya. Astagfirullahaladzim, Mbak Agni. Mbak, ya Allah. Kenapa bisa sampai kayak gini, Mbak Agni? Ya Allah. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Bersekutu dengan jin. Mbak. Ya Allah. Ya, bertahan sebentar ya, Mbak. Mbak Agni. Mbak Agni. Mbak Agni. Mbak Agni. Ya Allah. Mbak Agni.
Mas Okim, Aini mau bicara. Ada apa ya? Aini udah tahu semuanya, Mas. Mbak Agni yang ngasih tahu kalau Mas Okim bersekutu dengan jin. Jaga ucapan kamu ya. Kalau kamu sampai macem-macem, apalagi kalau sampai warga tahu, aku akan pastiin hal yang buruk akan terjadi sama ibu kamu. Jadi nggak usah ngelawan aku. Saya nggak takut, Mas. Saya percaya kalau Allah akan ngelindungin kami. Bu Nurul, udah mau pulang ya? Makasih ya udah datang, Bu. Iya, Mas Okim. Saya dan Aini sekali lagi turut berduka cita ya. Semoga Mas Okim diberi kekuatan dan keikhlasan. Amin. Makasih ya, Bu. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, ayo sayang. Malam ini, aku akan kirimkan penyakit ke ibunya. Supaya Aini tahu gimana rasanya kehilangan orang yang paling dia sayang. Akhir-akhir ini banyak warga sekitar yang sakit. Dan Ibu Nurul juga kondisinya sekarang lagi sakit. Iya, Nina Jidah. Ibu juga bingung. Padahal pas dari pemakaman, ibu masih sehat-sehat aja. Tapi sekarang kok rasanya ibu kurang enak badan ya. Kurang ajar. Kok bisa gagal kirim penyakit ke Bu Nurul sih? Rasanya badan ibu udah enakan sekarang. Alhamdulillah. Oh iya, ibu sampai lupa. Ibu belum buatin minuman. Nah, jantung ya, ibu buatin minuman hangat. Nggak perlu, Bu. Makasih, nggak usah repot-repot. Nggak usah, makasih. Ibu, Aini, kamu tungguin Nak Jidan, ibu buatin minuman dulu ya. Sebentar ya, ibu tinggal ya Nak Jidan. Iya, Bu. Kok ibu bisa tiba-tiba sembuh gitu? Penyakit ibu kamu itu nggak normal ini. Akhir-akhir ini kamu ngerasa nggak ada orang yang nggak suka sama Bu Nurul atau kurang senang? Dan aku yakin banget ini pasti ulahnya Kang Okim. Soalnya dia bilang mau menyelakai ibu. Malam. Ya, malam. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Kata dokter, saya divonis penyakit komplikasi Ki. Jantung, ginjal, kanker. Saya didiagnosa tidak akan lama lagi Ki umur saya. Aku akan langsung kirim penyakit pasien ini ke Aini aja. Akan aku buat dia menderita. Oke, baik. Kita mulai aja pengobatannya ya, Pak. Siap.
Ini, tunggu. Kamu mau kemana? Jidan, aku harus ke tempatnya Kang Okim. Aku harus ngomong sama Kang Okim. Ini, tenangin diri kamu dulu. Kamu harus ingat, emosional, amarah, itu hanya akan melemahkan iman kamu. Aku yakin Aini pasti nggak akan selamat. Terima kasih banyak, Ki. Saya sudah sehat. Saya pamit ya, Ki. Ya Allah, dengan bantuanmu, tolong angkat sakit yang ada dalam tubuh ini. Ini. Gimana kondisi kamu sekarang? Kamu mau apa? Aku merasa, aku tiba-tiba udah merasa sembuh. Ya Allah, terima kasih banyak. Jidan, aku harus ketemu sama Kang Okim. Dia bersekutu sama jin untuk menyelamatin orang-orang. Itu nggak bener, Jidan. Anterin aku ya. Aku mau mastiin Aini berhasil aku singkirin dengan penyakit mematikan yang udah aku kirim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini benar-benar keras banget. Nggak mungkin kita kafani dalam keadaan masih nekuk kayak gini. Ini peringatan untuk kita semua. Jangan pernah menempuh jalan yang sesat seperti Okim. Karena begitu pedih azab bagi orang-orang yang melakukan larangan Allah. Kita harus tetap melakukan pemakaman jenazah.
Iya. Sebaiknya kita sama-sama berdoa agar Allah memudahkan proses pemandian jenazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ayo kita coba lurusin lagi bang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah.